بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103 yang terkait dengan Nabi Sulaiman. Demikian pula terkait dengan sihir dan dua malaikat Harut dan Marut. Dan telah kita ketahui pula efek ataupun dampak dari sihir yang bisa menyebabkan perceraian antara suami istri. Demikian juga akibat yang didapatkan oleh orang yang mempelajari ilmu sihir, yang menyebabkan kerugian dia di akhirat karena sihir pada jenis yang terdapat padanya permintaan ataupun ibadah kepada jin ataupun syaitan, menyebabkan kekufuran. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-104. Allah mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Pada ayat ini terdapat bimbingan adab di dalam memilih kata, meninggalkan kata-kata yang mengandung kemungkinan maknanya baik dan mengandung makna kemungkinan jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Qala al-mufassir rahimahullah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'ina. Kata ra'ina ay ra'ina sam'ak fafham anna wa afhimna, lianna al-yahuda kanu yaqulunaha lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalwuna alsinatahum biha yaqsuduna sabbahu wa nisbatahu ila ar-ru'unah. Allah melarang kaum mukminin di sini dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ucapan apa? Ra'ina. Ra'ina bermakna perhatikanlah kami. Dan kaum muslimin, para sahabat, ketika berbicara kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari mereka, para sahabat, ya, pada ayat ini Allah melarang mereka ra'ina, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Ra'ina, perhatikan kami. Ra'ina sam'ak, yakni tancapkan pendengaranmu, pusatkan pendengaranmu kepada kami. Hendaklah engkau memberikan perhatian kepada kami dengan perhatian yang
serius dan sebenarnya. Dan kaum muslimin ketika memanggil ataupun mengucapkan kalimat ini bermaksud baik. Bermaksud baik agar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian, sehingga disebutkan di sini ai ra'ina sam'ak. Hendaklah engkau wahai Nabi mencurahkan ataupun memusatkan pendengaranmu untuk memperhatikan kami, sehingga kami betul-betul diperhatikan. Fafham anna, fahami kami, ya, fahami keadaan kami. Wa afhimna, dan berikan pemahaman kepada kami, ajari kami. Sehingga disebutkan oleh ahli tafsir ketika kaum mukminin mengucapkan semacam ini, maksudnya adalah baik agar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperhatikan para sahabat, memahami keadaan mereka dan mengajari mereka. Namun kata ra'ina, ar-ru'unah, ini juga dipakai oleh kaum al-Yahud, sehingga disebutkan di sini. Apa sebabnya? Mengapa Allah melarang kaum mukminin mengucapkan kata ra'ina? Qala li'anna al-yahud, karena bangsa Yahudi dahulu kanu yaqulunaha, dahulu mereka mengatakan hal tersebut, mengatakan ra'ina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuannya apa? Yalwuna alsinatahum biha, sebagai bentuk, ya, yalwun, mengingkari lisan-lisan mereka dengan kata tersebut, bukan sebagai bentuk permintaan untuk dibimbing, diarahkan, bukan, namun sebagai bentuk pelecehan ataupun penghinaan. Sehingga dijelaskan di sini yalwuna alsinatahum biha, mereka mempergunakan lisan-lisan mereka dengan ucapan semacam itu sebagai bentuk permainan. Yaqsuduna sabbahu, mereka bermaksud untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lafadznya sama, ya. Lafadznya apa? Ra'ina. Namun maksud dari kaum Yahud apa itu? Yaqsuduna sabbahu, bermaksud untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nisbatahu ila ar-ru'unah, dan mereka bermaksud untuk menisbahkan, memberikan label kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa labelnya? Ar-ru'unah, ketololan, kejahilan, ya. Hal-hal yang bermakna negatif, tidak memahami, tidak memiliki ilmu. Ini maksud dari kaum Yahudi. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala mengajari kaum muslimin untuk memilih kata-kata yang tidak mengandung kemungkinan jelek. Di mana kata ra'ina, maksud dari kaum muslimin adalah maksud yang baik. Mereka ingin diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diajari, dibimbing. Namun ketika kata ra'ina ini dipakai oleh kaum Yahudi dan mereka maksudkan sebagai bentuk celaan serta cercaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melecehkan beliau, Allah melarang kaum mukminin. Melarang untuk mengatakan kata apa? Ra'ina. Mengapa? Karena kata ra'ina ini mengandung makna baik dan mengandung makna jelek. Sehingga Allah melarang mereka sebagai bentuk apa? Meninggalkan tasyabbuh, menyerupai kaum mukminin, menyerupai orang-orang kafir bangsa Yahudi. Demikian pula dalam rangka, ya, menghindari makna yang rusak tadi. Sehingga ini merupakan bentuk adab
kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Allah melarang kaum mukminin menggunakan kata ra'ina. Allah mengatakan wa qulu unzurna wasma'u. Ini. Dan Allah memerintahkan mereka dan katakan wahai kaum mukminin unzurna, ai perhatikan kami wahai Nabi. Ya, wasma'u dan dengarkan ucapan kami. Kan semakna. Ra'ina, maksud dari kata ra'ina menurut sahabat adalah apa? Unzurna wasma'u. Ini maksud sahabat. Namun maksud dari bangsa Yahudi apa itu? Sebagai bentuk celaan dan penisbahan tidak adanya ilmu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinggalkan lafaz ra'ina diganti dengan lafaz yang jelas maknanya. Jelas maknanya yaitu unzurna wasma'u, perhatikan kami dan dengarkan kami. Qala wa qulu ayyuhal mu'minun badalan minha, dan katakan wahai kaum mukminin sebagai pengganti dari kalimat tersebut, kata itu ra'ina. Apa itu? Unzurna, ai unzur ilaina wa ta'ahadna. Unzur ilaina, lihatlah kami, perhatikan kami. Wa ta'ahadna, semakna ya. Unzurna, lihatlah kami. Wa ta'ahadna, perhatikan kami. Wahia tuaddi al-ma'na al-matluba nafsahu. Dan kata ini unzurna wasma'u, wahia yakni hadhihi al-kalimah, ucapan ini ya, tuaddi mengantarkan, mengarahkan kepada makna yang diinginkan itu sendiri. Mengarahkan, menyampaikan kepada makna yang diinginkan. Apa itu? Ya ini unzur ilaina wa ta'ahadna wasma'u ma yutla alaikum min kitabi rabbikum wafhamuhu. Allah mengatakan wa qulu unzurna wasma'u. Kata ahli tafsir, wasma'u, dan dengarkan wahai kaum mukminin ma yutla alaikum, apa yang dibacakan kepada kalian. Sebagai pengganti dari kata ra'ina, diganti dengan lafaz unzurna, perhatikan kami. Wasma'u, dan dengarkan. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, dua perintah di sini. Wa qulu, ucapkan unzurna. Kemudian Allah juga memerintahkan wasma'u, dan dengarkan. Wasma'u, dan dengarkan apa yang dibacakan kepada kalian berupa kitab Rabb kalian. Wafhamuhu, dan pahamilah kitab tersebut. Qala walil jahidina azabun muji'un. Dan bagi orang yang mengingkari, orang kafir, al-jahid, al-kafir, bagi orang kafir azab yang menyakitkan. Azabun alim. Thumma qala Allah azza wa jalla ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين an yunazzala alaikum adna khairin min rabbikum qur'anan aw ilman aw nasran aw bisyaratan. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin, di sini terdapat penegasan status
ahli kitab minal yahud wan nasara, demikian pula kaum musyrikin, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah mengatakan ma yawaddul ladzina kafaru, dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin Allah nyatakan sebagai orang kafir. Sehingga ini merupakan bantahan bagi siapa saja yang mengatakan bahwasanya kaum Yahud, kaum Nasrani ataupun agama yang lainnya, Hindu, Buddha, setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengatakan bahwa mereka juga masuk ke dalam surga. Ya. Ini adalah pernyataan yang batil, yang menyelisih ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas-jelas mengatakan alladzina kafaru. Ahli tafsir mengatakan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin ma yuhibbun, tidak mencintai, tidak ingin apa? An yunazzala alaikum, diturunkan kepada kalian adna khairin, kenikmatan yang paling rendah. Mereka tidak berharap sama sekali agar kalian kaum mukminin mendapatkan nikmat. Coba untuk perhatikan bagaimana kebencian ahli kitab, kaum musyrikin, orang-orang kafir tersebut tidak senang kalau kaum mukminin mendapatkan nikmat. An yunazzala alaikum adna khairin, diturunkan kepada kalian nikmat yang paling rendah, kebaikan yang paling ringan, min rabbikum, dari Rabb kalian, baik berupa Al-Quran atau ilmu atau pertolongan atau kabar gembira. Nggak senang mereka. Ya, ini juga sebagai bentuk peringatan bagi seorang muslim ataupun muslimah ketika melihat saudaranya mendapatkan suatu nikmat, baik nikmat diniyah ataupun dunyawiyah, diberikan ilmu, diberikan taufik untuk beramal, ya, ataupun diberikan harta. Tidak selayaknya bagi seorang muslim ataupun muslimah memiliki sifat cemburu atau hasad. Orang ini diberikan ilmu, diberikan taufik untuk beramal, si fulan diberikan rizki, kemudahan rizki. Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim memiliki sifat hasad ataupun bahkan tidak berharap saudaranya tidak mendapatkan nikmat tersebut, karena ini termasuk sifat dari orang-orang kafir. Ya. Sifat yang tercela, sifat hasad, tidak senang terhadap saudaranya mendapatkan nikmat. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u min ibadihi bin nubuwati war risalah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Berupa apa rahmat tersebut? Berupa kenabian dan ar-risalah, kerasulan. Hal ini mengingatkan kita terhadap kebencian, demikian pula hasadnya kaum Yahudi ketika mereka mengatakan akan beriman dan membela Nabi yang akan datang di akhir zaman. Mereka mengerti di dalam kitab mereka bahwa Nabi tersebut akan datang. Namun, ya, sekali lagi karena hasad, demikian pula kebencian, menyebabkan mereka tidak mau mengikuti Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena bukan dari keturunan Bani Israel,
namun dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Allah mengingatkan pada ayat ini bahwasanya kenabian demikian pula kerasulan itu merupakan rahmat dari Allah. Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi hamba Allah yang Allah kehendaki, bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki berupa kenabian dan kerasulan. Demikian pula rahmat Allah yang lainnya Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan kemudahan mencari ilmu, memahami ilmu, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan. Itu termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini sebagai bentuk peringatan bagi setiap orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukanlah semata-mata jeripayah, kemampuan, usaha, pikiran dan semisalnya dari dirinya ataupun dari orang lain. Namun itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Di sini terdapat idhofah penyandaran rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa semua itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang datang kepada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba yang lemah, ya. Allah mampu untuk mencabut nikmat tersebut ketika kita tidak mensyukurinya, tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumandangkan, jika kalian bersyukur aku pasti akan menambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka mensyukuri suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah adalah suatu hal yang wajib bagi kita semua untuk kita lakukan. Kemudian Allah menutup ayat ini, wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul ihsani wal 'ata'i al-katsiri al-wasi'. Allah Subhanahu wa ta'ala, dzu bermakna sahib. Allah adalah zat yang memiliki ihsan, berbuat baik, wal 'ata', berikan pemberian, al-katsir yang banyak yang luas. Na'am, barakallahu fikum. Pada ayat yang mulia ini juga sebagai bentuk pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika saudara kita pada ayat atau potongan ayat sebelumnya Allah mengatakan wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, ya, nikmat diniyah maupun dunyawiyah yang belum kita dapatkan, ingat Allah mengatakan wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang maha memiliki pemberian anugerah yang sangat besar dan luas. Maknanya apa? Ya, maknanya jangan hasad terhadap orang tersebut. Jangan merasa tidak suka ataupun benci atau bahkan berangan-angan untuk nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jangan. Namun apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, was'alullaha min fadlih. Maka mintalah keutamaan dari Allah. Allah yang memiliki anugerah dan keutamaan yang besar. Sehingga Allah katakan wallahu dzul fadlil azim. Di sini mengandung bimbingan bagi kita semuanya, hendaklah kita meminta keutamaan dari Allah. Kalau kita melihat saudara kita mendapatkan suatu anugerah, didoakan dengan keberkahan, semoga diberkahi umurnya, ilmunya, hartanya, waktunya, sehingga kita memiliki andil
menjadi sebab dari sekian sebab orang tersebut mendapatkan kebaikan. Ya. Apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain bidzahril ghaib sementara saudaranya tidak mengetahui apa, melainkan malaikat mendoakan orang tersebut. Walaka mithlu dzalik, maka engkau mendapatkan yang serupa dengan itu. Antum berdoa, Allah yang malaikat yang mengamini. Malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara kita bi dhahri al-ghaib, dikala saudara kita tidak mengetahui. Diamini ya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan bagi kita semuanya untuk senantiasa meminta keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan terjangkiti dampak dari penyakit hasad. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Namun orang yang bijak, orang yang memiliki ilmu, orang yang memahami akan keutamaan Allah, dia akan menyembunyikan rasa hasadnya, tidak ditampakkan melalui lisan ataupun ya amalan lahiriah dia, namun dia sembunyikan dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hasad yang tidak memiliki ilmu, al-laim, orang yang tercela, ketika dia tertimpa suatu penyakit hasad, dia akan menampakkan dengan lisannya ataukah dengan tasarruf tindakan dia. Nas'alullah as-salamah wa taufiq. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 106. Thumma qala Allah azza wa jalla ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala ma nubaddilu min ayatin aw nuzilha minal qulubi wal adhani na'ti bi an fa'alakum minha aw na'ti bi mithliha fit taklifi was sawabi wa likullin hikmatun. Apa yang kami ganti berupa ayat, satu ayat diganti dengan ayat yang lainnya, au nuzilha, dari kata apa? Zala, nam, azala yuzilu. Au nuzilha, atau ayat yang kami hilangkan, minal qulub, dari qalbu, wal adhan, demikian pula fikiran-fikiran. Na'ti, kami pasti akan mendatangkan, bi anfa'a lakum, yang lebih bermanfaat bagi kalian, minha, dari ayat yang dinasakh tersebut. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ayat ini terkait dengan hukum yang diistilahkan dengan para ulama an-nasikh wal mansukh. Hukum yang menghapus dan dihapus. Dan hal semacam ini sabit, berlaku di dalam dalil agama Islam, minal Quran wa sunnah. Ada yang istilahkan dengan nasakh, penghapusan ayat tilawatan, dihapus bacaannya, ya, dan tidak dihapus hukumnya. Artinya sudah tidak ada di dalam mushaf kita, namun hukumnya masih berlaku. Demikian juga ada yang masih dibaca dalam Al-Quran, namun tidak lagi berlaku hukumnya. Ada pula yang
sudah dihapus bacaannya, demikian pula dihapus hukumnya. Ya. Hal ini warid fil Quran, ada dalam Al-Qur'anul Karim. Beberapa contoh yang disebutkan para ulama untuk melihat bagaimana proses pengharaman al-khamr. Ada tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Al-Quran, masih kita baca. Namun yang berlaku adalah hukum yang terakhir, bahwasanya khamr itu haram. Allah menyebutkan pada ayat yang mulia ini sebagai bentuk bantahan pula terhadap orang-orang kafir, bahwasanya tidak ada di dalam ayat Allah penghapusan. Bangsa tersebut adalah bangsa al-Yahud. Kaum Yahudi mengingkari adanya an-nasakh. Kaum Yahudi mengingkari adanya penghapusan, baik penghapusan lafaz ataupun penghapusan hukum ataupun penghapusan lafaz dan hukumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini suatu fakta, suatu kenyataan bahwa nasakh, penghapusan itu ada pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Na'ti, kami pasti akan mendatangkan bi khairin minha, yang lebih baik dari ayat tersebut, au misliha, atau yang setara." Ini banyak sekali contohnya dalam, atau beberapa contoh dalam Al-Quran terkait dengan misalnya hukum tadi khamar, minuman keras dan semisalnya, terkait dengan hukum saum, terkait dengan peperangan yang awalnya jika berhadapan 1:10, ini ya batasan maksimal. Artinya kalau 1:5 itu nggak boleh lari, satu orang menghadapi 5 orang. Namun Allah hapus menjadi hukumnya 1:2 dan seterusnya. Ini disebutkan dalam pelajaran usul al-fiqh. Demikian pula misalnya dalam ar-radha'ah, hukum susuan juga disebutkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghapus suatu ayat atau melupakan ya ayat tersebut sehingga tidak lagi ada dalam qalbu dan fikiran hamba-hamba Allah, kecuali Allah datangkan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Na'ti bi anfa'alakum minha au na'ti bi misliha. Ya. Kami pasti mendatangkan bagi kalian yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Contohnya dalam istilah dalam ayat Al-Musabarah dalam surat Al-Anfal, harus bersabar ketika berhadapan 1:10. Karena Allah melihat kelemahan kaum muslimin, al-ana khaffafa ankum. Saat ini Allah memberikan keringanan bagi kalian 1:2. Adapun 1:3 boleh berlari. Ini maknanya takhfif. Baik, qala al-mufassir rahimallahu taala, na'ti bi anfa'alakum minha, kami pasti akan datangkan kepada kalian yang lebih baik dari ayat tersebut, au na'ti bi misliha, atau kami pasti datangkan untuk kalian yang serupa dengannya. Fit taklifi was thawab. Fit taklif, pada derajat taklif, pembebanan syariat, was-thawab, demikian pula pahala. Ada yang sifatnya peringanan, ya. Ada yang sifatnya pemberatan, dulunya ringan menjadi berat, atau dulunya berat menjadi ringan. Demikian pula as-thawab dalam pahala, ya. Pasti Allah berikan yang lebih bermanfaat atau yang semisal dengannya. Walikullin
Ai walikulli halin, pada setiap keadaan dari kedua keadaan itu hikmatun, ada hikmahnya. Alam ta'lam, hikmah tersebut kadang kita mengetahuinya, kadang tidak kita ketahui. Alam ta'lam ayyuhan nabiyyu, tidakkah engkau tahu wahai nabi, anta wa ummatuka annallaha qadirun la yu'jizuhu syai'un. Tidakkah engkau tahu wahai nabi, engkau dan umatmu, bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Azan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Thumma qala Allah azza wa jalla, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunihi min waliyyin wa la nasir. Ama alimta ayyuhan nabiyyu, tidakkah engkau tahu wahai nabi, anta wa ummatuka, engkau dan umatmu. Di sini terdapat suatu faedah bahwa annal asla fi at-tasyri' wal khitab, na'am, atau annal asla fi at-tasyri' li sairi al-ummah al-islamiyah. Bahwasanya hukum asal syariat itu ditujukan kepada seluruh umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam tafsir ini disebutkan ya, ama alimta ayyuhan nabiyyu anta wa ummatuk. Walaupun awalul khitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pembicaraan ini pertama kali ditujukan kepada Nabi. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu wahai Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baginya kerajaan langit dan bumi. Yang pertama kali diajak bicara dan ditujukan pembicaraan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dimaksudkan pula umat beliau. Ini hukum asalnya. Kecuali jika di sana ada dalil al-khususiyah, dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidakkah engkau tahu wahai Nabi, engkau dan umatmu, annallaha ta'ala huwal maliku al-mutasarrifu fis samawati wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki, al-mutasarrif, yang maha bertindak, berbuat terhadap langit-langit dan bumi. Allah yang memiliki semuanya, pemilikan yang mutlak. Qala yaf'alu ma yasha'u, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa yahkumu ma yuridu, dan Allah menghukumi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa ya'muru ibadahu wa yanhahum kaifa ma syaa. Allah memerintahkan hamba-hambanya dan melarang mereka bagaimana bentuk yang Allah kehendaki. Semuanya dibangun di atas hikmah dan keadilan. Nah. Wa 'alaihim at-ta'atu wal qabul. Dan kewajiban mereka adalah taat dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik as-samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, al-mutasarrif, sebagai zat yang mengatur langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah, hatta iblis, bahkan iblis ya, melainkan dia termasuk dari hamba Allah, ay musakhkhar,
dia tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lepas dari hukum al-kauni. Hukum kauni, hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum tersebut. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah tunduk dan mematuhi serta mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syar'i. Dalam hukum syar'i terkait dengan peribadatan, ya, bagaimana beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah, bermuamalah dengan muamalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki dan mengaturnya. Jika Allah menghendaki, ya, iyyasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, Allah mampu untuk membinasakan kalian dan mengganti dengan makhluk yang lain. Jika, ya, Allah menghendaki ketika kita bermaksiat dan tidak taat kepada Allah taala. Maka kata ahli tafsir di sini, wa alaihim at-ta'atu wal qabul. Maka wajib bagi mereka untuk taat dan menerima terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasir. Qala wal ya'lam man 'asa, dan hendaklah orang yang bermaksiat itu mengetahui, wal ya'lam man 'asa. Hendaklah orang yang bermaksiat kepada Allah mengetahui, anna laisa li ahadin min dunillah, tidak ada seorang pun selain Allah, min waliyyin yatawallahum, tidak ada seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, menjadi pembela, menjadi penolong terhadap orang yang bermaksiat. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah, Allah bukan menjadi wali dia, tidak menjadi penolongnya. Waliya'lam man 'asa anna laisa li ahadin min dunillah min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhum min 'adzabillah. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah hendaklah mengetahui, memahami, mengerti bahwasanya tidak ada seorang pun, tidak ada bagi seorang pun selain dari Allah yang akan menjadi wali dia, membela dia, menolong dia, yamna'uhum, yang mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat semacam ini, ya, sekali lagi sebagai bentuk peringatan bagi kita semuanya bahwasanya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menjaga dia ketika Allah murka kepadanya. Lau annakum tuznibun, ya, la zahaballahu bikum thumma atallahu biqaumin yuznibun wa yastaghfirun. Seandainya kalian tidak berdosa, tidak mengakui dosanya, tidak mau bertaubat, niscaya Allah akan membinasakan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang mana mereka berdosa, memahami bahwa mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, akibat dan dampak dosa sangatlah banyak. Baik terkait akibat tersebut menimpa qalbu seseorang, dihilangkan ataupun dikurangi keberkahan ilmu, amalan ataupun harta, ya, akan menyebabkan kegelapan di wajah. Bahkan, ya, perbuatan maksiat itu bisa menjadi pos sebagai perantara kepada kekufuran, sehingga para ulama mengistilahkan na'am al-ma'siyah baridu al-kufur. Kemaksiatan itu adalah posnya, perantara, penyambung yang akan mengantarkan seorang kepada kekufuran. Na'am, nas'alullah salamah wal afiyah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza al-qadar walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.